karakternya persis sekali dengan yang ada di Mazda 2. Hampir sama persis. Dia juga yang transmisi responsif ya kalau kita dari tarikan bawah. Mazda adalah sebuah brand dari Jepang yang memiliki perubahan dan juga improvement yang sangat luar biasa dimulai dari tahun 2010-an. Yang kini sudah hampir menjelma menjadi sebuah brand premium. Itu kenapa Mazda termurah sekarang, yaitu Mazda 2, harganya sudah mulai di rentan harga 300 jutaan hingga 400 jutaan. Ya, di sekitar rentan harga 300 jutaan. Yang artinya memang sekarang even line up termurah mereka sudah tidak lagi terjangkau. Tapi you pay what you can, karena Mazda mendapatkan fun to drive yang sangat luar biasa, kesenangan berkendara yang sangat luar biasa, dan juga fitur-fitur safety yang tidak diberikan di mobil-mobil Jepang lainnya. Nah, kini Mazda akan memberikan sebuah line-up baru yang akan menjadi andalan mereka dan menjadi jauh lebih terjangkau dibandingkan versi sebelumnya. Karena kini Mazda CX-3 terbaru ini memiliki hal baru dan varian baru yang berbeda dari sini. So, langsung aja kita bahas. This is it, the new Mazda CX-3 1.5 liter. Oke, kenapa gue bisa bilang CX-3 ini bisa lebih terjangkau jika dibandingkan dengan CX-3 varian sebelumnya? Karena seperti kita ketahui dulu secara standar dan seluruh varian CX-3 hanya menggunakan mesin 2000 cc. Yang artinya kalau untuk di Indonesia, dia akan kena pajak yang lebih mahal jika dibandingkan dengan menggunakan yang 1500 cc. Itu kenapa CX-3 jadi semakin tidak terjangkau dibandingkan dengan rival-rivalnya. Padahal secara kompetitor, CX-3 ini ditandingkan dengan misalnya sekelas HR-V, misalnya XX4 S-Cross, dan juga misalnya ada Seltos, yang mana menggunakan mesin yang lebih kecil dan ada yang juga mesin kecil dengan turbo. Yang artinya dia bisa mendapatkan skema pajak yang jauh lebih murah jika dibandingkan dengan CX-3 yang sudah menggunakan mesin 2000 cc. Dan juga dengan penggunaan 2000 cc itu membuat harganya sangat dekat dengan CX-30 yang mana adalah satu kelas di atasnya. Sehingga CX-3, CX-30, dan juga CX-5 harganya sangat berdekatan. Dan dengan varian ini, CX-3 ini, dia bisa membuat CX-3 menjadi harganya jauh lebih terjangkau dan lebih kompetitif jika dibandingkan dengan rival-rivalnya. Apalagi fitur yang didapatkan di CX-3 varian 1500cc ini jauh lebih banyak dibandingkan rival-rivalnya. Oke, langsung aja kita bahas dari depan sini. Di depan, secara bahasa desain dia masih menggunakan kode desain yang sama dengan CX-3 yang sudah facelift kemarin. Bukan facelift, jatuhnya hanya sebatas improvement saja karena dia hanya penggunaan tambahan misalnya seperti body lip di sini dengan chrome dan juga ya penggunaan chrome di sini. Dan yang kami suka sekali memang bahasa desain Mazda ini sangat cakep sekali. Itu kenapa mungkin Mazda merasa tidak perlu terlalu banyak merombak bagian depannya karena kode desain ini sangat bagus sekali. Dan kode desain ini kami sangat suka, jauh lebih suka jika dibandingkan dengan kode desain yang ada di CX-5. Dia masih garis-garis gini, ini jauh lebih menarik sih kalau kami bilang. Oh iya, khusus untuk yang 1500cc, ia mendapatkan warna khusus yaitu polymetal grey. Oke, secara lampu dia sudah LED, sudah ada LED DRL, sudah bagus sekali LED projector. Bahkan fog lampnya juga sudah LED. Proyektor juga, dia jadi kecil aja, nggak perlu terlalu besar, tapi dia sudah LED. Walaupun seinnya masih bohlam. Ini jauh lebih bagus jika dibandingkan dengan rivalnya yang bahkan lampu utamanya masih LED reflektor. Nah, ini jauh lebih baik. Oke, kita bahas bagian samping. Lanjut ke samping. Di bagian samping secara dimensi, secara detail sebenarnya tidak terlalu banyak perubahan jika dibandingkan dengan yang varian 2000cc. Overall, kalau dari samping kalian tidak akan bisa membedakan mana sih yang varian 1500cc dengan yang varian 1500cc. Dan kalau kalian lihat di bagian samping, dia velgnya sudah sama dengan yang model improvement. Dia sudah dual tone, menggunakan ban yang sama, Toyo Process dengan konfigurasi 215/50 R18.
Yes, dia sudah menggunakan 18 inci yang artinya sudah sama dengan kompetitornya yang SUV leather frame. Artinya dia sudah sama dengan mobil yang jauh lebih besar jika dibandingkan dengan dia. Padahal dia sebenarnya secara kompetitor dia melawan kelasnya HRV. Jadi bagus banget nih sudah pakai 18 inci. Di bagian spion dia sudah LED, ada sen LED di spion. Sudah ada hal baru yang juga turun ke sini yaitu adalah blind spot monitoring, bagus banget. Jadi kalau di rivalnya masih sangat sepi ya fitur safety-nya, kalau di sini sudah sangat lengkap karena sudah ada blind spot monitoring. Oke, overall di bawah dia sudah menggunakan chrome dan juga ada lip plastik ini, jadi membuat semakin elegan, bagus banget. Dan dia sudah akses keyless entry, tapi keyless entry sekarang berbeda sedikit karena dia sudah menggunakan kunci terbarunya Mazda, bukan lagi yang tipis-tipis kayak gini, tapi sudah yang tebal, jadi jauh lebih premium dan kalian jauh lebih pede kalau mengeluarkan kunci Mazda kalian, jadi lebih bagus. Oke, overall secara dimensi, secara desain tidak banyak perbedaan. Dan kami penunjukin sedikit di sini. Yes, dia made in Japan, jadi bukan dari Thailand seperti si Mazda 2. Jadi walaupun sharing basis antara Mazda 2 dengan Mazda CX-3 ini, tapi keduanya dari line up produksi yang berbeda. Satu dari Thailand, Mazda 2, ini dari Jepang. Jadi build quality mungkin jauh lebih baik. Oke, kita lihat bagian belakang. Lanjut pada bagian belakang, sebenarnya secara overall tidak terlalu banyak perbedaan dengan varian yang 2000cc atau yang pertama kali muncul. Yes, dia masih tetap menggunakan shark fin antena, sudah ada spoiler di sini, sudah ada lampu LED yang ala-ala Mazda yang bagus sekali, LED bar ini. Lampu sennya jebolan, sayang sekali. Lampu mundurnya sudah LED, sudah ada 4 sensor parkir, dan dia juga sudah ada fitur rear cross traffic alert yang artinya jauh lebih lengkap jika dibandingkan dengan rivalnya, bagus banget. Dan yang kami suka lagi jika dibandingkan dengan SUV premium asal Jerman, dia tetap ada 2 knalpot asli. Jadi jauh lebih terasa sporty dan terasa lebih zoom. Nice banget. Overall desainnya, detail desainnya semuanya masih mirip sekali. Bahkan tidak ada emblem tipe 1500 itu nggak ada. Jadi kalau kalian mengambil varian ini, ibaratnya kalian terangkat lah dengan derajatnya yang 2000cc lah at least. Jadi yang beli 1500cc, kalian ngerasa varian yang sama dengan yang 2000cc. Karena nggak ada sama sekali emblem menandakan nih varian apa. Jadi tetap terasa fancy lah bawa mobil ini. Oke, kita lihat bagasinya. Kapasitas bagasi dari Mazda CX-3 mencapai 350 liter. Lanjut pada bagian cabinnya. Tapi seperti biasa sebelum kami lanjutkan pada bagian cabinnya, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi. Main-main juga ke Instagram kami dan follow Instagram kami supaya tahu berita tentang otomotif dan keseruan behind the scene selama kami syuting. Oke, kita lanjutkan reviewnya. Di belakang sini hampir tidak ada perbedaan dengan varian yang 2000cc. Paling kalau kita notice sekali ya memang dia tidak ada lagi sunroof. Jadi ya tidak ada skema sunroof membuat headroom jauh lebih baik di sini karena skema sunroof agak sedikit menurunkan roofnya pada bagian belakang karena untuk memasukkan sunroof ke dalam bagian mobil. Jadi kalau di sini headroom malah justru jauh lebih enak. Oke, kenapa Mazda mengincar CX-3 untuk menjadi varian atau line up yang menjadi andalan mereka? Karena Mazda tuh jujur tidak bisa meng-keep up dengan kepraktisan dan juga kelengkapan dari sebuah SUV. Dan contoh aja, di Mazda 2, di belakang sini dia tidak ada cup holder sama sekali. Sedangkan di sini sudah ada cup holder dan di sini juga sudah ada kantong dikit dan sudah diberikan kulit. Jadi terasa jauh lebih nyaman dan jauh lebih praktikal karena kita bisa menyimpan kantong di sini dan sudah ada seat back pocket juga di sini. Dan ditambah lagi, di Mazda CX-3 ini juga sudah ada armrest dan sudah ada 2 cup holder lagi. Jadi di belakang sini jauh lebih praktikal jika dibandingkan dengan Mazda 2 yang mana jauh lebih individual, jauh lebih mementingkan 2 penumpang di depan saja, penyetir dan juga penumpang di bagian kiri. Karena di belakang hampir tidak ada cup holder, tidak ada ruang penyimpanan lain. Jadi ya di belakang terasa ya tidak terlalu dipikirkan. Sedangkan di CX-3 ini jauh lebih praktikal, di belakang jauh lebih dipentingkan, jadi lebih nyaman. Dan bahan materialnya pun dia sudah didominasi dengan kulit, didominasi ya. Walaupun memang tetap ada bahan fabric untuk memberikan ekstra lebih nyaman karena fabric itu dia lebih dingin untuk ukuran mobil-mobil yang
memang kecil karena memang lebih padat, jadi lebih cepat panas. Karena fabric itu bahannya jauh lebih dingin jika dibandingkan dengan kulit. Jadi dia bisa dibilang 1/4 dari bahan joknya itu adalah bahan fabric, tapi 3/4-nya adalah kulit. Jadi kayak ini kulit, ini di atas sini kulit, tapi bawahnya fabric. Jadi nggak apa-apa, masih didominasi dengan kulit, artinya tetap dipikirkan build quality dari si Mazda CX-3 ini. Overall di belakang, sayang sekali memang walaupun sudah ada cup holder dan segala macamnya, tapi dia tetap belum ada 12 volt socket atau kompartemen apapun, sehingga memang masih belum terlalu signifikan perubahannya di belakang sini. Oke, kita lihat bagian depan. Oke, lanjut pada kabin depan. Di kabin depan ini secara desain overall memang mirip-mirip, tapi yang kami suka adalah secara fitur dia cukup sangat lengkap. Mulai aja ya, kita dari depan sini. Dia secara desain speedometer dia sudah sama dengan Mazda 2 yang varian Elite kalau yang dulu. Jadi dia tachometer yang besar di tengah, speedometer digital di kanan kirinya. Dan di tengah sini sudah ada HUD, head up display, yang artinya ketika kita nyalakan dia akan otomatis terbuka. Jadi ini bagus banget ini attention to detail yang bagus. Jadi kita bisa sangat fokus berkendara tanpa harus sering-sering melihat speedometer, karena mata kita eye level melihat ke arah head up display. Jadi bagus banget. Oke, di bagian setir pengaturannya dia sudah tilt dan juga teleskopik. Teleskopiknya juga cukup panjang. Desain setirnya pun sudah desain setir Mazda terbaru, dan dia juga sudah bisa mengatur MID untuk yang kiri, range, average, fuel consumption, dan segala macamnya. Ini untuk mengatur media di bagian kiri, dan yang kanan sudah ada cruise control. Jadi nice banget. Bahkan SUV premium asal Jerman untuk varian baseline-nya aja masih belum ada cruise control. Di sini sudah ada cruise control. Jadi nice banget. Secara pengaturan dia, tapi sayang memang masih manual. Kanan kiri tapi lengkap dengan head adjuster, jadi sangat nikmat di sini. Untuk AC-nya sendiri sudah auto climate control, jadi bagus banget. Walaupun memang belum yang digital displaynya, dia masih putar-putar, tapi at least dia sudah auto climate control, jadi sangat bagus. Untuk head unit sendiri sudah MZD Connect yang bisa kita touchscreen selama kita berhenti, mobilnya stationary. Kalau mobilnya bergerak dia hanya bisa digerakkan melalui rotary wheel di bawah sini. Ini juga sudah bisa Apple CarPlay dan juga Android Auto. Dan Apple CarPlay-nya bisa dua option, wireless dan wired. Jadi kalau kalian males pakai yang wireless, kalian masih bisa pakai yang wired. Jadi masih pakai kabel tuh masih bisa. Karena zaman sekarang mostly kalau yang bisa wireless, dia udah nggak bisa lagi yang wired. Kalau bisa yang wired, nggak bisa wireless. Jadi kadang kalau yang wireless itu memang lebih menguras baterai kan. Nah sedangkan ini sudah bisa dua opsi. Jadi kalau kalian pengen wireless pun bisa, mau yang wired juga bisa. Jadi nice banget. Jadi sudah ada Apple CarPlay, Android Auto, sudah sangat lengkap. Oke, sisanya untuk speaker dia memang belum seperti varian atasnya, belum yang Bose, jadi masih yang dari Mazda, tapi sudah sangat lengkap. Sudah ada tweeter, sudah ada speaker juga sudah cukup banyak. Dan airbag dia juga sudah sangat lengkap, sudah 6 airbag. Jadi jika dibandingkan dengan rivalnya yang setara dengan dia yang 1500 cc juga, fitur safety di mobil ini sudah sangat-sangat lengkap. Bahkan kita juga bisa mengatur safety-nya dari MZD Connect-nya ini. Kita bisa mau atur blind spot monitoring-nya tuh mau seberapa sensitif, mau yang volume alarmnya mau yang sebagaimana nih, mau yang low atau yang kenceng suaranya, mau yang beep-nya sangat keras juga bisa kita atur di sini. Jadi sangat-sangat lengkap, bagus sekali. Overall memang secara desain dia dan juga bahan material yang atas memang masih dominasi dengan plastik keras. Tengah sini sudah soft pad dengan jahitan asli. Sini pun juga berlanjut sini dan bagus sekali. Kalau di warna yang terbaru ini, warna grey-nya ini, dia sudah disamakan dengan warna interiornya. Yes, jadi ini sama sekali warnanya, jadi warnanya warna grey juga. Dan kepraktisannya juga sangat baik, yang mana itu jauh lebih baik jika dibandingkan dengan Mazda 2 yang terkenal kurang praktikal untuk passengernya. Kalau untuk driver memang dia jauh lebih driver oriented. Tapi dengan rasa driver oriented yang sama dengan Mazda 2 dan kepraktisan jauh lebih baik dibandingkan Mazda 2, mobil ini bisa menjadi line up terlaris dari Mazda. Oke, lanjut pada bagian mesinnya. Ini nih yang berbeda dan membuat Mazda CX-3 menjadi jauh lebih desirable dan berkompetisi dengan rival-rivalnya. Karena sekarang Mazda CX-3 ini sudah ada varian 1500cc ini. Dan ini adalah varian baru yang membuatnya jauh lebih tax friendly, yang membuatnya harganya jauh lebih murah.
jika dibandingkan dengan yang varian 2000cc yang waktu itu. Karena varian 2000cc seperti kami bilang di awal, dia memiliki terkena pajak yang jauh lebih mahal jika dibandingkan dengan 1500cc. Nah, sekarang dengan penyematan mesin 1500cc ini membuatnya jauh lebih kompetitif. Oke, ini mesin yang masih sama dengan Mazda 2 dan tenaganya sama persis dengan di Mazda 2. Tenaganya sendiri di 111 PS dan torsinya di 141 Nm. Tenaganya dialirkan ke roda depan melalui transmisi 6 percepatan Skyactiv. Jadi Skyactiv memang tidak perlu transmisi yang jauh besar sekali atau tenaga yang besar-besar, tidak perlu, karena penyematan tenaga yang efisien sehingga membuat akselerasinya bisa lebih baik jika dibandingkan dengan rivalnya yang sekelasnya. Oke, akhirnya gue merasakan rasa berkendara dari si CX-3 1500cc ini. Oke, nah kita memang daerah untuk unit testnya masih sangat terbatas, jadi kita belum benar-benar bisa merasakan performa dan juga rasa berkendara yang sampai efisiensinya, akselerasinya memang masih belum. Tapi at least kita sudah merasakan di daerah yang cukup lumayan lah, masih bisa berjalan dengan mobil ini. Oke, merasakan si CX-3 dengan mesin 1500cc ini. Jujur memang dia karakternya persis sekali dengan yang ada di Mazda 2. Hampir sama persis. Dia juga yang transmisi responsif ya kalau kita dari tarikan bawah. Rata-rata mobil Jepang zaman sekarang sudah main di tarikan menengah ke atas. Kalau di CX-3 ini sama dengan Mazda 2, dia sudah aktif dari tarikan bawah. Jadi jauh terasa lebih fun to drive pastinya. Apalagi ditambah dengan Skyactiv, membuat dia walaupun sudah 1500cc dengan bodi yang lebih besar karena dia SUV, tapi dia tetap efisien pastinya. Ada satu hal sih, tapi yang pengen gue kritisi di Mazda CX-3 ini, sayang sekali dia kamera mundurnya memang sangat HD ya, tapi ketika kita masukkan ke kamera mundur, pertama dia memang belum kamera 360, wajar, memang banyak kompetitornya belum kamera 360, tapi at least garisnya ini dia tidak mengikuti arah berbeloknya setir. Sayang sekali ya, padahal kameranya sangat jernih sehingga sebenarnya sangat membantu, tapi lebih membantu lagi jikalau sudah menggunakan yang mengikuti garis. Sayang sekali itu masih belum. Untuk rasa precise setirnya, mobil ini precise sekali. Dia hampir sama dengan Mazda 2 karena memang ini bentuknya belum yang benar-benar SUV, jatuhnya masih ke arah crossover. Kalau kayak seperti CX-5 yang lebih tinggi memang sudah terasa seperti SUV. Tapi kalau mobil ini, dia karena bentuknya masih juga seperti layaknya hatchback, tapi dia jadi ini masih sangat fun to drive sekali mobil ini. Berbelok seperti tadi ya, dan kita gas sedikit nih. Tenaganya ikut banget. Jadi memang mesin 1500cc ini kalian gak usah khawatir, karena sama persis karakternya dengan di Mazda 2 dan bodinya masih sangat crossover dan sangat mirip dengan Mazda 2. Jadi tenaganya dan rasa responsif mobilnya masih persis dengan Mazda 2. Jadi malah jauh lebih efisien jika dibandingkan yang 2000cc dan juga kalian bayar pajak jauh lebih murah. Enak banget. Jadi kalian tuh mendapatkan fun to drive dan driver oriented yang sama dengan di Mazda 2 dengan kepraktisan ala SUV seperti Mazda CX-3. Jadi ini menggabungkan dua komponen yang sangat luar biasa ya. Oke, sampai juga kesimpulan dari review Mazda CX-3 1.5 liter ini. Yes, Mazda terbukti sangat berhasil lagi menciptakan sebuah lineup terbaru dari mereka yang mana kini CX-3 dengan menggunakan 1500cc-nya jauh lebih desirable dan jauh lebih bisa berkompetisi dengan rival-rival di kelasnya. Karena apa? Mazda CX-3 ini mengambil basis dari Mazda 2 yang mana hatchback paling driver oriented dari Jepang yang membuat dia sangat dicintai bagi orang-orang yang sangat mencintai untuk berkendara sendiri. Tapi dengan basis yang sama dan rasa fun to drive yang sama dan se-driver oriented Mazda 2, kalian bisa mendapatkan kepraktisan yang jauh lebih baik dibandingkan dengan Mazda 2. Karena seperti kami bilang tadi, di belakang lebih dapat cup holder, sudah ada armrest, jadi jauh lebih baik dibandingkan dengan Mazda 2 karena ini adalah versi SUV dari Mazda 2 yang hanya sebuah hatchback saja. Nah, dengan adanya varian 1500cc ini,
Kini Mazda CX-3 menjadi memiliki dua varian, yaitu yang 1500cc Sport dan juga 2000cc Pro. Yang 1500cc Sport ini dihargai dengan harga Rp339.900.000 dan juga yang varian 2000cc dihargai Rp454.400.000. Yes, harga yang sangat worth it kan? Apalagi yang di varian 2000cc tetap mendapatkan sunroof, all leather seats, dan juga beberapa fitur tambahan yang tidak ada di varian 1500cc. Nice sekali bukan? Dan sangat kompetitif jika dibandingkan dengan rivalnya. Oke, sekian dari gue Reza Rever. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like video ini, subscribe ke channel YouTube CVT Indonesia, dan nyalakan lonceng notifikasi. Main-main juga ke Instagram kami dan follow Instagram kami di @cvt.indonesia. Segitu aja reviewnya dari kali ini. Sampai ketemu lagi di review berikutnya. Support channel kami dengan cara tonton video-video kami yang lain ya. Dan juga jangan lupa klik tombol subscribe di kanan sana.